Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tiga penyidik Kejaksaan Agung yang memeriksa Ronald Tanur tiba di Rutan Medaeng, Surabaya, Jawa Timur. Pemeriksaan Ronald Tanur terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Proses pemeriksaan Ronald Tanur oleh 3 penyidik Kejaksaan Agung digelar di Aula Gedung Teknis. Pemeriksaan berjalan lancar dengan hasil pemeriksaan bahwa Ronald Tanur dinyatakan sehat dan siap menjalani sidang. Warga kami, Ronald Tanur, bahwa dilakukan pemeriksaan dimulai pada pukul 10.30 pagi yang tadinya direncanakan jam 9:30 karena ada menunggu beberapa dokumen lengkap, jadi dilaksanakan jam 10.30. Dilakukan oleh 3 orang rekan kita penyidik dari Kejaksaan Agung. Kegiatan berjalan baik, lancar, dilaksanakan di Aula Gedung Teknis Rutan Kelas 1 Surabaya. Dilakukan pengawalan oleh petugas kita 1 orang dari Pak Gorji Kasiyanta Rutan. Dengan hasil pemeriksaannya secara medis juga kesehatan Ronald Tanur baik, jadi dia bisa memberikan keterangan sebagai saksi. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengirimkan surat ke Rutan Medaeng untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap Ronald Tanur sebagai saksi atas kasus suap. Sementara 3 hakim yang menerima gratifikasi diperiksa penyidik Kejaksaan Agung di Jakarta. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, Edward Tanur, ayah dari Ronald Tanur terpidana kasus penganiayaan hingga meninggal, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kedatangan Edward selain diperiksa sebagai saksi, ia juga menjenguk istrinya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Edward Tanur yang merupakan ayah dari terpidana perkara penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi Selasa pagi. Sementara Kajati menyebut hingga saat ini pihaknya belum menemukan keterlibatan Edward Tanur dalam kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang diketahui jika yang aktif dan terlibat dalam penyuapan 3 hakim adalah ibu dari Ronald Tanur, yakni Meriska Wijaya. Namun menurut kuasa hukum, kedatangan Edward Tanur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjenguk Meriska Wijaya, istrinya. Siap. Ini tadi keluarga belum ada yang jenguk ya? Ini rencana keluarga hari mau jenguk ya? Hari ini mau jenguk ya? Ya. Berarti minta tolong dipastikan kesehatannya. Siap. Mungkin siap. Terima kasih teman-teman ya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, sebagai tersangka suap. Meriska diketahui memberi uang suap permulaan kepada hakim melalui pengacara anaknya, Lisa Rahmat, sebesar 3,5 miliar rupiah secara bertahap. Selain itu, Meriska bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan anaknya. Pemilihan majelis hakim dilakukan dengan bantuan mantan pegawai Mahkamah Agung Zarof Richard. Kejaksaan Agung menyebut ibu Ronald Tanur dibantu maklar kasus Zarof Richard untuk bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Setelahnya, Kejaksaan menetapkan maklar kasus Zarof Richard sebagai tersangka yang berperan sebagai perantara suap. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, fakta baru terungkap terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Salah satu tersangka berinisial AK ditemukan tidak lolos seleksi penerimaan ASN di Kemenkom Digi, namun ia tetap bekerja di kementerian tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi menemukan fakta baru, yaitu salah satu tersangka sekaligus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital berinisial AK. Ternyata tidak lulus seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara di Kementerian Komunikasi dan Digital. Meski AK tidak lulus seleksi, ia tetap dipekerjakan di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tak hanya itu, tersangka AK juga diberikan kewenangan untuk memblokir situs judi online yang akhirnya ia salah gunakan. Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang ini kami sampaikan bahwa kami masih melakukan pendalaman secara intensif untuk menjawab mengapa tersangka AK yang tidak lulus seleksi namun tetap dapat bekerja di Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebelumnya polisi menggeledah 2 lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor satelit judi online. Di antaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5 Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang didapat dari praktek tersebut senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mencurahkan kegundahannya terkait kasus judi online di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Belasan oknum PNS di lingkungan Komdigi yang ditangkap oleh pihak kepolisian menjadi pil pahit untuk kementerian. Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak. 40-50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah
terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB. Tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Sementara itu, pemirsa, mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, meski tidak berkomentar banyak terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi, namun dirinya mengaku mendukung penuh pemberantasan judi online. Gimana Pak tadi? Bagaimana Pak? Kan Bapak Presiden mau ke luar negeri. Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga, kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Solusinya gimana? Selalu kita warga negara. Pemirsa, Presiden Prabowo menyambut kedatangan Perdana Menteri Singapura di Istana Merdeka Jakarta untuk membahas kerjasama bilateral. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Malam.